Lu coba bayangin gak sih, lu punya uang itu kagak, gue aja nggak bisa tidur. Gue aja googling terus, gue aja cari barang terus. Yang lu lakuin apa? Scrolling, ya kan? Mungkin lu termotivasi nonton video ini, besok ntar balik lagi gitu. Main game nggak berguna, jalan-jalan nggak berguna, ngopi-ngopi nggak berguna. Lu bayangin, lu boleh lah, lakuin itu boleh lah. Tapi nanti kalau udah punya duit gitu, lu belum punya duit, ya belum bisa angkat derajat orang tua lu, hidup lu udah nggak ada gunanya gitu main game doang. Bilang, oh tapi kan pro player gajinya segini. Pro player berapa dari berapa sih? Emang lu pro player bukan kan? Gitu. Gak ada salahnya untuk mikir itu gue pasti bisa. Dari gue masih ngecek rente, gue udah bilang ke diri gue pasti suatu saat akan di hotel ini naik mobil ini. Mungkin kalau gue ngomong itu ke teman gue atau ke orang tua gue, waktu itu gue diketawain, dikira orang gila kali ya nih orang. Gue udah bilang dari dulu gue pasti jadi miliarder ya. Dari SMP gue udah bilang gue pasti jadi miliarder. Gimana pun caranya sampai mati gue akan jadi miliarder di usia muda. Itu mindset yang gue tanam. Gue yakin gue pasti bisa. Gue ada bukunya ya. Hal yang gue mau beli semua udah gue coretin satu-satu. Udah bisa semuanya gue beli di buku itu. Di buku itu gue targetinnya terlalu panjang 2030 karena waktu itu buat gue itu nggak mungkin gitu. Semua udah gue coret di umur 22 tahun ya. Jadi 8 tahun lebih dulu. Kalian harus punya mindset ya, suatu saat gue pasti bisa. Ini mungkin kedengaran konyol lagi buat kalian. Gue waktu itu pernah beli mobil pertama gue yaitu Ford Fiesta ya. Ford Fiesta tahun 2014. Gue belinya waktu itu tahun 2018 atau 2019. Warna merah. Itu mobil ini gue selalu pakai. Itu kan ada logonya tuh Ford warna biru. Tiap kali gue pakai. Kalau kalian tahu Ford Fiesta tuh kadang suka ngedet-ngedet di jalannya. Gue bawa itu terus gue liatin setirnya. Itu gue suka halu ya. Yang gue lihat tuh adalah bukan logo Ford, tapi kuda poninya Ford Mustang. Gue selalu pikir bahwa Ford Fiesta ini adalah Ford Mustang. Sampai akhirnya gue juga punya beneran Ford Mustang ya. Apakah itu hal yang gila? Ya gila gitu, halu. Cuman gue selalu percaya bahwa gue bisa. Kadang kalau misalnya di rumah gue kasih tau ya, rumah gue itu kamar tidur gue itu lebih kecil dibanding kamar mandi tamu apartemen gue sekarang. Itu ada jendela kecil, dari gue suka lihat jendelanya. Itu keluarnya tuh nggak jelas, itu kayak belakang gitu. Tapi gue selalu lihat di jendela itu, tiap malam gue bayangin itu adalah apartemen dengan view city lights-nya Jakarta. Walaupun gue kecil kamarnya, tapi itu yang gue selalu mimpin. Setiap malam gue tiduran gitu, gue lihat ke atas. Apakah gue mau jadi orang biasa-biasa aja? Enggak jawabannya. Kalian punya mindset bahwa nobody gives a fuck about you, dan itu cuma lu yang bisa mengubah diri lu sendiri. Cuma lu yang bisa angkat derajat orang tua lu. Punya mindset kalau lu put 100% fokus kepada sesuatu, yakinlah bahwa kalau dia bisa, gue juga bisa. Ini adalah mindset juga yang gue punya. Bahwa hidup ini adalah sebuah kompetisi. Banyak yang akan bilang ke kalian, oh hidup ini bukan kompetisi. Tapi hidup ini kompetisi. Lu dari sekolah aja udah kompetisi ya kan. Siapa yang mau sosokan jadi juara ranking 1 gak berguna itu. Bahkan sampai pekerjaan ya kan. Pelan-pelan dari karyawan mau naik jadi supervisor, jadi manajer, ntar jadi direksi, sikut-sikutan semuanya. Itu apa kalau bukan kompetisi? Cari uang, bisnis lu kira bukan kompetisi. Bisnis is a zero sum game ya. Economy is not a positive sum game. Memang GDP growth-nya naik, tapi bisnis ya, gua kasih tahu bisnis adalah zero sum game. Lu buka toko ya, lu akan ada yang bilang, oh investasi itu zero sum game, ada yang untung ada yang rugi. Sama, bisnis juga zero sum game. Lu buka toko makanan nih ya, lu buka restoran, di sebelah sebuah restoran. Kalau restoran lu laku, lu ambil market share dari dia tambah miskin dengan lu buka restoran di sebelah dia. Semua di hidup ini is a zero sum game. Ada yang dapat uang, ada yang hilang uang. Ini konsep uang. Uang itu adalah sebuah game dan ini aturannya. Cuman bisa dibuat atau diambil. Lu bisa buat uang enggak? Yang bisa buat uang siapa? Bank Indonesia, Bank Sentral. Kerjaan kita cuma apa? Ngambil uang. Jadi kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, tiap kali kita datang ke restoran kita lihat, oh ini restorannya ini cacat nih. Kenapa? Karena staffnya pegang mangkok kayak orang tolol gitu. Jempolnya masuk. Kenapa dia pegang mangkok jempolnya masuk? Gitu. Karena itu kotor gitu. Kenapa nggak pegang lebih bagus gitu? Oh restoran kalau yang mahal omakase nggak akan pernah dia pegang masuk ke tangan, bisa dipotong jari sama chefnya. Gitu. Pelajarin hal-hal kecil. Oh dia kasirnya lemot. Oh ini restoran kurang asin gitu rasanya. Setiap kali lu masuk ke sebuah bisnis, lu analisa dengan punya otak yang seperti itu, nanti lu akan lihat bisnis itu berbeda. Oh lu akan lihat banyak bolong di apa? Di opportunity. Misalnya nih, lu datang ke sebuah coffee shop. Oh kenapa sih baristanya kurang gitu? Oh kenapa sih baristanya seperti ini? Lu akan lihat banyak bolong di bisnis dan apa yang lu bisa isi gitu. Dengan lu banyak interaksi dengan bisnis, lu jadi ngerti bolong-bolongnya di mana, celah-celahnya di mana. Uang itu adalah kayak ibaratnya itu arus gitu, muter. Uang itu nggak pernah diem. Money never sleep. Uang itu nggak pernah tidur, selalu bergerak dari tangan orang ke tangan orang lain. Cara ngambil gimana? Lu berdiri di tengah-tengah arusnya, lu cari celahnya terus lu berdiri di tengah-tengahnya, lu create solusi yang besar tuh, uangnya lu ambil semua. Jadi jangan cuma jadi karyawan yang cuma ambil satu dari perputaran uang yang masif itu. Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Misalnya contoh apa yang gua kerjain sekarang ya, gua pengen ubah sistem edukasi, gue liat banyak bolong. Universitas isinya dosen-dosen nggak kompeten, dia nggak tahu apa yang diajarinnya ilmu-ilmu yang udah ketinggalan. Gue berdiri di tengahnya, mau gue rusakin itu harusnya. Jadi kalian harus cari celah-celahnya nih di bisnis yang kalian tekunin masing-masing.